Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Geomaritim, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Belajar Bersama PGSP. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema Ekspedisi Susur Merapi Parangtritis, mengenali proses pembentukan gumuk pasir. Sekarang kita sudah bersama dengan seorang pakar di bidang geografi, Bapak Dr. Danang Sri Hatmoko SSI MSc ya Pak. Apa kabar Bapak? Baik Mas, baik. Ya. Yeah. Nah baik, kita langsung saja masuk ke materi ya sahabat Geomaritim. Kita akan belajar langsung dengan Pak Danang terkait dengan bentang lahan volkanik Merapi, Hulu Kali Gendol dan juga tambang pasir Kali Gendol. Untuk poin yang pertama nih Bapak, bagaimana pengenalan tentang konsep bentang lahan volkanik Gunung Api Merapi, Bapak? Ya, terima kasih ini waktunya. Jadi tentunya kalau kita bicara tentang bentang lahan volkanik, kita tidak bisa terlepas dari proses vulkanisme itu sendiri. Jadi rekan-rekan semua mungkin nanti kita perlu mempelajari berkaitan bagaimana proses vulkanisme yang membentuk gunung api yang kita lihat di Merapi seperti itu. Jadi kita tahu bahwa bentang lahan vulkanik itu dicirikan oleh bentukan seperti kerucut, ya, bentukan seperti kerucut sebagai konsekuensi morfologis dari keluarnya magma dari perut bumi, kemudian naik ke atas melalui vent, kemudian diendapkan di kanan kiri lubang itu, lama kelamaan akan tinggi-tinggi kemudian membentuk kerucut. Dan untuk tipe Merapi tentunya proses vulkanisme itu ada dua macam di sana. Yang pertama proses efusif, yaitu lelehan lava, ya. Yang kedua adalah proses eksplosif. Yang proses eksplosif itu berupa letusan dengan tekanan yang lebih tinggi. Sehingga kalau Anda semuanya nanti ngecek di Merapi kemudian Anda membuat bor begitu, di situ akan Anda lihat perlapisan-perlapisan. Ya, perlapisan-perlapisan itu menunjukkan episode erupsi dari sebuah gunung api. Nah, kemudian konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah tadi saya katakan bahwa di Merapi kita memiliki bentukan seperti kerucut. Nah, semua gunung api memiliki bentukan seperti kerucut. Khusus Merapi mendekati tipe strato, ya, stratovolcano begitu bentukannya, dan di situ ada sebuah proses yang sangat khas di Merapi, yaitu aliran piroklastik, atau dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai pyroclastic density current atau PDC di situ. Ya, kalau dalam bahasa Jawa orang Jogja menyebutkan wedhus gembel di situ. Itu adalah campuran material lepas-lepas yang keluar dari tubuh gunung api kemudian terendapkan, ya, terendapkan di kerucut vulkan, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah, ya, sampai ke kaki lereng kemudian sampai ke dataran aluvial. Nah, di sana kita mengenali ada dua proses kalau kita melihat bentang lahan seperti itu. Yang pertama adalah proses primary proses, ya, atau kalau dalam konteks bencana disebut sebagai bencana primer, yaitu keluarnya lava, keluarnya piroklastik dari perut bumi. Nah, ternyata keluarnya magma ataupun keluarnya material piroklastik dari perut bumi yang diendapkan di lereng atas atau di kerucut vulkan tidak berhenti sampai di situ. Di situ diikuti oleh bencana sekunder, yaitu berupa lahar. Nah, lahar itulah yang mengisi hulu-hulu sungai seperti Kali Gendol di situ, ya. Salah satu contohnya di Kali Gendol. Kemudian kalau di barat itu ada Kali Senowo, Kali Pabelan, banyak, ya, ada 13 sungai kalau nggak salah, nanti bisa dicek, ya. Itu terendap di situ, ya. Itu ada aliran piroklastik, kemudian ketika ada hujan ada aliran lahar. Nah, disitulah dari sumber material dari seluruh sungai yang berhulu di Merapi yang nanti hilirnya itu ada di pantai Parangtritis, ya. Dan ini saling berkoneksi membentuk suatu sistem. Nah, sebagai ilustrasi, Kali Gendol ini memerankan peran yang sangat penting, ya, dalam konteks evolusi bentang lahan, ya. Di situ dia sebagai
sebagai storage atau sebagai simpanan sedimen dari Merapi, ya, baik itu berupa aliran piroklastik ataupun aliran lahar. Kemudian di situ ada proses eksogen berupa curah hujan yang tinggi. Nah, kemudian ada aliran sedimen ke bawah. Ya, aliran sedimen ke bawah, disitulah memerankan peran yang sangat penting dalam menentukan morfologi sungai-sungai yang berhulu di Merapi. Ya, sampai nanti konsekuensinya sampai ke hilir gitu. Ya. Baik Bapak. Sangat menarik sekali ya sahabat Geomaritim, ternyata Gunung Api Merapi itu lebih dari sekedar apa yang terlihat dari luarnya saja atau secara morfologi. Baik Bapak, untuk poin yang kedua, pasir sebagai material hasil erupsi dan juga hubungannya dengan aktivitas masyarakat di sana. Ya. Apa konsekuensi ekologisnya Bapak? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa erupsi vulkanik ini kita pahami sebagai natural processes atau proses geomorfologi yang itu alami terjadi dimanapun, gunung api aktif manapun akan terjadi, ya, namanya erupsi. Ya, di satu sisi itu adalah merupakan proses alam, tapi di sisi lain tentunya kita akan melihat dari sisi kepentingan manusia sebagai bagian dari makhluk hidup, ya. Tentunya di situ juga ada proses yang membahayakan. Ya, tadi saya katakan ada aliran piroklastik, ada aliran lahar yang itu sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu di situ, ya, konsekuensi dari aliran lahar itu bisa kita lihat dari sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif tentunya di situ akan memberikan penghidupan dan kehidupan pada masyarakat, ya, khususnya keberadaan material hasil erupsi yang itu merupakan pasir, ya, pasir dan kerakal sampai pada boulder, ya, batu-batu besar. Yang di situ akan membawa manfaat pada masyarakat, ya, khususnya untuk bahan bangunan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang bahwa keberadaan vulkanik ini atau keberadaan gunung api ini akan berpengaruh kepada kesuburan tanah yang ada di sekitar gunung api dan juga material-material hasil erupsi, khususnya material piroklastik itu kan lepas-lepas, dan itu merupakan salah satu material sebagai aquifer yang sangat baik. Makanya kalau kita lihat ke Merapi, teman-teman akan melihat ada semacam spring belt. Di situ kita mengenali adalah lahan yang kering memang, tapi di situ ada pola yang memanjang begitu melingkari gunung api. Mulai ada sawah-sawah yang ditanami padi. Nah, disitulah munculnya mata air, ya, yang dari sisi estetika itu sangat indah, ya, tapi dari sisi yang lain, dari sisi resources, kita pandang dari sisi resources, maka daerah tersebut merupakan daerah yang sangat subur, ya, ada airnya, materialnya subur, ya, sehingga di situ banyak sawah-sawah, ya, boleh kita katakan sebagai wetland agriculture, ya, sawah, ya, rice field, banyak sekali rice field di situ atau padi sawah. Nah, selain itu juga tambang pasir, ya, tentunya material piroklastik kemudian yang sudah menjadi lahar, tercuci menjadi lahar, itu akan menjadi bahan bangunan yang bagus, ya, untuk untuk konstruksi tentunya, ya, dan itu akan membawa ada efek ekonomi yang bagus bagi masyarakat. Tidak hanya masyarakat sekitar, masyarakat yang jauh dari gunung api juga materialnya juga sampai ke Semarang, sampai ke daerah-daerah lain juga, gitu. Jadi itu, Mas. Ya, baik Bapak. Itu tadi teman-teman tentang pasir sebagai hasil muntahan atau erupsi dari Gunung Merapi dan juga fungsinya baik untuk masyarakat maupun alam. Poin yang terakhir Bapak, kita tahu kalau Merapi itu volkan dan arah alirannya ke selatan. Nah, bagaimana arah dan pola aliran ke pantai selatan itu terbentuk secara alami Bapak dan faktor-faktornya? Ya, jadi ada banyak faktor, ya, yang berpengaruh terhadap proses aliran sedimen dari puncak Merapi sampai ke daerah pesisir tentunya. Itu tidak terlepas dari pertama dari volume material yang dimuntahkan oleh Merapi. Kemudian dari curah hujan tentunya, jadi faktor iklim, curah hujan tentunya salah satunya, itu akan berpengaruh terhadap berapa volume dari material yang akan terangkut. Kemudian yang ketiga dari morfologi sungai.
Nah, morfologi sungai ini khususnya adalah bagaimana kedalaman sungai, kedalaman lembah sungai dan lebar sungai juga, kemudian tingkat kelurusan sungai, itu juga akan berpengaruh terhadap aliran. Nah, tentunya kalau kita lihat di daerah Gendol ya di hulu itu, kalau tahun sebelum erupsi 2010 itu sangat dalam lembahnya. Ya, sangat dalam, mungkin sampai 30-40 meter, mungkin ada yang sampai 70 meter kedalamannya. Tapi pasca erupsi 2010 yang VI-nya 4 cukup tinggi itu, cukup besar VI-nya, itu semuanya tertutup. Bahkan kita susah untuk membedakan mana lembahnya, mana bukitnya, karena lembahnya sudah jadi bukit, karena tertutup oleh material vulkanik. Nah, kemudian seiring waktu, 2010 mengalami erupsi, 2011, akhir 2010 sudah mulai terjadi aliran lahar sampai ke bawah, sampai ke Kali Code, sampai ke selatan dan seterusnya, ya. Itu kita bisa melihat bagaimana betapa besar volume dari material tersebut terangkut sampai ke hilir, ya. Sampai di situ tentunya aliran ini akan menjaga morfologi sungai, keseimbangan morfologi sungai. Mengapa menjaga keseimbangan morfologi sungai? Di situ ada suplai material dari Merapi, tetapi di sisi lain juga di situ ada proses transport sedimen. Ada proses transport sedimen, ya, ada proses suplai sedimen dari atas, kemudian ada proses transportasi sedimen, dan juga ada proses deposisi. Ya, itu kurang lebih di daerah hilir. Tapi di waktu yang sama juga ada proses antropogenik di situ, yaitu penambangan pasir. Nah, penambangan pasir itu ketika dilakukan secara seimbang itu baik, itu sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena kita harus juga menjaga kapasitas dari volume dari lembah sungai itu. Kenapa perlu dijaga? Ketika nanti ada aliran lahar, masih ada lembah sungai yang kosong yang nanti ditempati oleh endapan lahar tersebut. Ya, itu ketika ditambang, ya, itu akan jadi storage lagi di situ, ya, dan di situ akan daya rusak dari aliran lahar bisa dijaga. Oleh karena itu di setiap segmen sungai ada check dam. Nah, check dam itu fungsinya adalah untuk mengontrol adanya aliran sedimen yang akan ke bawah. Nah, kalau itu tidak ada check dam, itu semuanya akan langsung ke bawah, dan itu banyak rumah penduduk di kota-kota, ya, itu kan padat penduduk. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, tetapi konsekuensinya setiap sungai harus di-maintain, harus dilakukan penggalian di tubuh sungai itu. Tidak boleh ada di tebing sungai yang digali, harus di sungai itu. Idealnya kalau sudah habis materialnya, ya sudah, menunggu erupsi lagi. Nah, sekarang ini dalam proses erupsi sudah 10 tahun lebih nih. 10 tahun ada erupsi lagi nih. Dan sekarang kita belum tahu apakah nanti erupsi itu akan terjadi sampai kapan, kita belum tahu. Dan saya kira nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman BPPTKG, ya, ataupun teman-teman dari geofisika dan geologi yang lebih mendalami perilaku dari magma dan lava. Baik, itu. Ya, terima kasih banyak Bapak Danang. Itu tadi sahabat Geomaritim tentang bentang lahan volkan, lebih khususnya Merapi dan hubungannya dengan Parangtritis. Nah, bagaimanakah kelanjutan dari proses-proses itu sampai nanti berakhir di Gumuk Pasir Parangtritis? Kita nantikan episode selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Danang atas waktunya. Semoga memberi manfaat buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya. Terima kasih, salam Geomaritim. PGSP